Kena guys, itu udah kena tuh. Kena kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya sudah tiba di ladang lagi. Sebenarnya sih saya ke ladang ini sambil beresin ladang guys, beresin kebun. Nah, tapi sampai kemari ketika saya beristirahat ini, saya baru habis nebang pohon pinang guys, karena kita kan di sini menggantikan tanaman ya, yang dulunya tanaman pinang sekarang kita ganti sama sawit. Makanya pinangnya harus ditebas karena sawit sudah mulai membesar. Dan di sini abangku terdengar suara burung puyuh gonggong. Nah, saya dengar guys, tapi entah kamera kita bisa menangkap audio suara tersebut ataupun enggak ya. Pokoknya saya dengar. Itu enggak jauh abangku, di sebelah ladang kita ada ladang yang terpengkalai, ladang kakao yang tidak dibersihkan, tidak terurus. Nah, disitulah suara burung puyuh gonggong tersebut abangku. Nah, dan di sini juga saya bawa tembak juga abangku. Tapi ini sudah dipindahkan teleskopnya sama abang yang menjaga ladang kita, yang mengurus ladang, karena abang ini nggak bisa menggunakan teleskop, jadi teleskopnya sudah dipindahkan. Jadi sekarang kita bawa tembak ini abangku, mana tahu nanti sambilan kita mengintip burung puyuh gonggong, sambil kita pasang racik, sambil kita menunggu puyuh gonggongnya datang, mungkin nampak hama babinya abangku, karena sekarang hama babi sudah mulai merajalela lagi abangku. Saya rasa harimau yang kemarin datang sampai kemari itu sekarang sudah kembali ke hutan lagi. Mungkin anaknya sudah besar, karena pada umumnya harimau yang turun ke pedesaan ini, kalau di tempat kami ini, dia khusus untuk melahirkan anaknya. Setelah anaknya besar, mereka akan kembali lagi ke hutan. Kenapa harus ke pemukiman warga untuk beranak? Karena aman dari pejantan abangku. Karena kalau anakan harimau yang pejantan itu biasanya dibunuh sama pejantan dewasanya. Makanya dia cari aman ke dekat pemukiman untuk beranak. Ketika anaknya sudah besar, maka mereka akan kembali lagi ke hutan yang besar. Nah, makanya sekarang sudah banyak lagi yang babinya. Sampai ke dekat-dekat gubuk kita abangku sudah habis diobrak-abrik lagi sama hama babinya. Makanya saya bawa tembak juga ke sana. Untuk puyuh gonggongnya kalau dapat nanti itu saya bawa abangku, karena banyak dari saudara kita yang request, bang coba pelihara burung puyuh gonggong. Tapi untuk membedakan puyuh gonggong jantan dan betina ini agak susah abangku, karena mereka bukan hampir ya, karena mereka serupa jantan dan betina. Saya tidak tahu yang mana jantan yang mana betinanya. Tapi sekarang kita coba dulu pasangkan abangku. Nah, ini dia abangku, kita lihat ini bekas baru tadi pagi. Nah, ini bekas congkelan babinya guys. Dan di sini kan gubuk kita nih. Suara puyuh gonggongnya di sana. Kita coba ke sana. Nah, itu dia. Nah, di situ suaranya abangku. Kita sudah mulai mendekat. Tuh.
saya di atas pohon biar lebih mudah kita pantau ya. Itu di bawah, tuh saya pasang di bawah. Ah, itu udah dijawab lah guys.
kena guys, tuh udah kena tuh. Kena kau. Oke guys, sudah kena. Nah di atas, dari bawah itu. Nah, sebenarnya dia nampak melihat saya guys di atas, cuman dia tidak tahu ya bahwa di atas ini ada orangnya guys. Kita turun dan kita ambil bulu puyuh gonggongnya. Nah guys, jadi ketika dia sudah tahu bahwa di atas ini, atas pohon ada orangnya, dia langsung berkamuflase abangku. Berkamuflase, dia langsung berkamuflase tuh, nggak ada pergerakan lagi itu. Nggak bergerak lagi dia di samping, di daunan kering. Dia mengendap di situ, ecek-ecek tidak ada, ecek-eceknya tidak ada apa-apa di situ abangku ya. Nah, dia setelah tahu bahwa saya ada di atas pohon di sini abangku. Nah, dia berdiam diri, sembunyi dia guys. Oke, sekarang kita turun. Nah, ketika saya sudah turun, dia baru memberontak lagi guys. Habis itu sekarang dia diam lagi tuh. Diam lagi tuh. Pandai dia terbang. Hop. Hop. Nah ini abangku, saya ambilkan dulu ya, kita amankan dulu. Nah ini dia bentuknya. Nah ini dia abangku, ini dia ya. Ini golongan puyuh ya, walaupun demikian tapi ini dia agak besar ya. Ini modelnya. Ini beratnya sekitar 500 gram abangku ya. Beratnya sekitaran 500 gram. Ini dia bentuk puyuhnya. Dan untuk puyuh yang ini abangku, untuk puyuh gonggong ini saya bawa abangku ya. Saya bawa, mau coba saya pelihara. Ini kalau dilihat dari posturnya, dari bentuknya, prediksi saya ini si jantan. Mungkin ada saudara-saudaraku yang tahu perbedaan jantan betina sama burung puyuh gonggong ini, boleh tolong dikomentarkan agar bisa kita cari dia pasangan abangku. Kenapa ini saya ambil? Karena juga posisinya dia bermainnya di ladang-ladang warga abangku, bukan di hutan. Tapi kalau di hutan besar ini masih cukup banyak abangku ya. Di hutan besar puyuh gonggong ini masih cukup banyak. Nah jadi karena ini bermainnya di ladang pun, selama ini, sejauh ini saya belum pernah mendengar suaranya di sini. Saya belum pernah melihatnya ataupun mendengar suaranya di pekarangan ladang kita ini. Entah dari mana datangnya. Saya takutnya juga ini dia cuma sendirian di sini, makanya ini kita bawa saja abangku untuk peliharaan kita di rumah, untuk kita coba tangkarkan. Makanya akan kita cari dia pasangan abangku. Makanya kalau ada yang tahu perbedaan jantan dan betina, ini kita lihat bulunya di bawah sayapnya ada corak warna, ada agak kecoklatan ya di bawah. Ini dia burungnya. Oke abangku, mantap.